anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Bu Sonya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar dari kisah Kain dan Habel. Nah, siapa yang sudah tahu kisah Kain dan Habel? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Bu Sonya akan membacakan tentang Kain dan Habel. Kalian perhatikan baik-baik. Pembacaan diambil dari Kejadian bab 4 ayat 1 sampai 16. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan adiknya Habel. Kain bekerja sebagai petani dan Habel menjadi gembala domba. Pada suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Tuhan. Kain mengambil sebagian dari hasil panenannya, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Demikian juga Habel. Ia mengambil seekor dari anak dombanya yang sulung, menyembelihnya, lalu mempersembahkan bagian yang paling baik kepada Tuhan. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya, tetapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Kain menjadi marah sekali dan mukanya muram. Lalu kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Kain menjawab, "Saya tidak tahu. Haruskah saya menjaga adikku?" Lalu Tuhan berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah menyerap darah adikmu. Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi." Maka kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu terlalu berat. Saya tidak dapat menanggungnya. Engkau mengusir saya dari tanah ini, jauh dari kehadiran-Mu. Saya akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi, dan saya akan dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, engkau tidak akan dibunuh. Barang siapa yang membunuh engkau akan mendapat pembalasan 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengan dia tidak membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, dari bacaan itu tadi dapat kita simpulkan anak-anak. Habel memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. Tadi dia memberikan domba jantan yang terbaik, yang gemuk ya anak-anak ya. Kemudian dia memberinya dengan tulus, dengan ikhlas dan perasaan bahagia. Kita harus meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena ia tidak ikhlas. Karena Kain mempersembahkan apa anak-anak? Kain mempersembahkan sayuran yang sudah layu atau busuk ya. Nah, pada saat perayaan Ekaristi, saat misa, kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan anak-anak, tetapi tidak berupa domba atau tidak berupa korban bakaran, tetapi yang kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi berupa uang kolekte, roti dan anggur misa, rangkaian bunga, buah-buahan segar, dan lilin bernyala.
Nah, pusonya mempunyai dua buah gambar. Coba kalian perhatikan, ada gambar kiri dan gambar kanan. Sama-sama memberikan uang untuk kolekte. Tetapi apakah perbedaannya anak-anak? Ya, ada yang memberi dengan sukacita seperti Habil dan ada yang memberi dengan muram seperti Kain tadi yang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, uang kolekte dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama yang miskin anak-anak. Uang kolekte kita ambil dari sebagian uang jajan atau belanja kita. Tuhan senang menerima kolekte yang dipersembahkan dengan hati ikhlas dan penuh hormat. Seperti pada gambar sebelah kiri tadi ya. Tuhan tidak berkenan menerima kolekte yang dipersembahkan dengan hati tidak ikhlas. Nah, jadi jangan memasukkan uang kolekte tetapi ya itu kan uang jajanku, ya aku jadinya tidak bisa beli jajan deh. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tahu persembahan yang diberi dengan hati ikhlas atau tidak ikhlas. Karena itu, berilah persembahan kolektemu dengan hati ikhlas dan penuh hormat. Nah, busonya akan membahas soal-soal yang ada di Jamrut sambil busonya menjelaskan. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Kalian buka Jamrut halaman 26. Nomor 1. Habil memberi persembahan dari miliknya yang paling. Habil tadi memberi dari yang paling. Ya, baik ya anak-anak. C. 2. Kedua anak Adam dan Hawa sama-sama mempersembahkan apa anak-anak tadi? Korban bakaran, permohonan atau syukur? Ya, korban bakaran. Selanjutnya, nomor 3. Tuhan berkenan dan mau menerima persembahan. Persembahan siapa tadi yang diterima? Ya, Habil, karena Habil memberi yang terbaik dan penuh sukacita. Nomor 4. Bila melihat orang lain atau teman lain berhasil, kita tidak perlu merasa apa anak-anak? Gembira, iri, atau takut? Ya, iri. Seperti yang dirasakan oleh Kain tadi. Kain merasa iri kepada adiknya. Ya, nomor 5. Akhirnya Kain tinggal di tanah Nod sebelah timur. Sebelah timur dari C. Eden. Kita lanjutkan ke Romawi 2. Jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan di lajur kanan, cukup dengan menuliskan hurufnya saja. Nah, di lajur kanan ada A 7 kali lipat, B diabaikan, C makanan, D 3 kali lipat, E kolekte, dan F diterima. Nah, kita mulai dari nomor 1. Uang persembahan bagi Tuhan kita sebut ya E kolekte. Kalian bisa tulis asap kurban bakaran ke bawah. Nah, tadi asap kurban bakaran Kain itu ke bawah anak-anak, tidak diterima oleh Tuhan atau diabaikan. Asap kurban bakaran ke atas itu tadi adalah kurban bakaran Habil anak-anak. Nah, kalau apinya menyala, ada asapnya ke atas, itu berarti diterima oleh Tuhan. Kemudian nomor 4, bantuan untuk orang lapar. Nah, kalau ada orang yang lapar kita memberi apa? Pakaian? C ya anak-anak ya, makanan. Nomor 5, balasan kepada orang yang membunuh Kain. Nah, Tuhan tadi sudah berjanji akan memberikan hukuman 7 kali lipat untuk orang yang membunuh Kain. Selanjutnya, Romawi 3. Persembahan Kain berupa hasil kebun yang busuk ya anak-anak ya, layu, busuk, rusak. Roh jahat selalu berusaha agar kita
jatuh dalam dosa. Seperti Kain tadi, Kain sudah dipengaruhi roh jahat sehingga dia berbuat dosa, dia merasa iri, dia akhirnya melakukan tindakan yang salah. Nah, itulah akibat dari iri hati anak-anak. Ada timbul perbuatan jahat, timbul rasa permusuhan, dan hati tidak tenang. Jadi kalian harus jauh-jauh ya dari perasaan iri hati. Nomor 3, melihat teman lebih baik, kita tidak perlu merasa iri ya, tidak perlu anak-anak. Jangan seperti Kain tadi ya, iri kepada adiknya yang persembahannya diterima kepada Tuhan. Tidak boleh ya. Supaya Kain tidak dibunuh, Tuhan memberi tanda di dahinya anak-anak. Nomor 5, manusia yang pertama kali mengalami kematian adalah siapa tadi? Di sini Bu Sonia jelaskan. Manusia pertama kali diciptakan adalah Adam dan Hawa, kemudian mempunyai anak yaitu Kain dan Habel. Nah, yang pertama kali mengalami kematian berarti Habel ya anak-anak ya, karena dibunuh oleh Kain. Nah, ini ada tugas. Kalian mengerjakan Romawi 4. Tulis jawabannya saja di buku tugas 1, lalu foto dan kirim ke Google Class ya. Nomor 1, siapakah nama orang tua Kain dan Habel? Nomor 2, jelaskan wujud persembahan Habel. Wujudnya apa? Keadaannya bagaimana? Nomor 3, apa yang terjadi dengan persembahan Habel? Diterima atau diabaikan oleh Tuhan? Ya, kalian pilih. Nomor 4, sebutkan contoh perbuatan baik yang patut kita persembahkan kepada Tuhan. Contoh perbuatan baik apa saja anak-anak? Bisa kalian tulis satu saja. Lalu kalian tulis doa persembahan kepada Tuhan. Singkat saja ya. Nah, itu tugas hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Nah, agar tidak ketinggalan pelajaran Bu Sonia berikutnya, silakan kalian klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sehat selalu dan tetap semangat belajar.